Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini saya Ida Aisyah bisa kembali menyapa Anda di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Dan siang hari ini kita sudah bersama dua narasumber dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Nah, pemirsa, seperti yang Anda lihat ya, untuk siang hari ini di depan kami sudah ada satu produk ya. Ini bernama, saya ambil ya, Mu-Light, cairan pencuci piring. Nah, apa hubungannya? Untuk hari ini kita siaran menampilkan sabun atau cairan pencuci piring. Nah, ini kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada Ibu Emi Erawati, Sarjana Teknik Magister Engineering, ya, selaku dosen program studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, Mbak. Kemudian di samping Ibu Emi ada Mbak Inaya Nanda Dias ya, selaku mahasiswa Prodi Teknik Kimia UMS angkatan 2019. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung terkait dengan cairan pencuci piring ini ya. Nah, kita akan berbincang ya bagaimana cara pembuatannya, kemudian mungkin juga apa ya, di pasaran kita sudah sering melihat juga gitu ya, ada cairan pencuci piring ini bentuknya entah itu sabun ataupun deterjen begitu ya. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih ke Ibu Emi, sebetulnya apa sih perbedaan antara deterjen dengan sabun ini, Bu? Oke, terima kasih Mbak Aida. Iya. Ada kadang masyarakat keliru membedakan antara sabun dengan deterjen. Perlu kita ketahui bahwa sabun adalah produk bahan kimia yang bahan bakunya itu menggunakan minyak ataupun lemak. Sedangkan kalau deterjen itu bahan bakunya itu menggunakan bahan sintetik, bahan kimia yang merupakan turunan dari bahan kimia yang sudah ada. Jadi berarti kalau tadi sabun itu dibuat dari minyak ataupun lemak, itu contohnya minyak yang bisa dibuat dari, untuk bahan baku sabun itu misalnya minyak serai, minyak sawit begitu, Mbak. Kadang masyarakat belum tahu membedakan antara sabun dan deterjen begitu. Ya. Baik, kalau secara umum kan dulu kita taunya deterjen itu kan bentuknya serbuk ya atau bubuk begitu. Tapi ternyata juga ada deterjen bentuk cair ya. Nah, ini mungkin tetap ini yang yang menentukan apakah ini deterjen, apakah ini sabun, itu berarti dari bahan pembuatnya ya, Bu ya? Iya, bahan bakunya ya. Kalau deterjen itu dibuat dari, nama bahan utamanya adalah surfaktan. Surfaktan itu bahan yang dia mempunyai luas permukaan yang dia itu bisa mengangkat lemak atau kotoran, lemak, minyak, dan kotoran begitu, Mbak. Baik. Kalau untuk sabun ini berarti memang dia dari bahan alami ya berarti ya? Iya, dari lemak ataupun minyak, Mbak. Baik. Kemudian kalau untuk bentuk-bentuknya apa saja ini, Bu? Baik, untuk terutama yang deterjen ini. Deterjen di pasaran ada berbagai bentuk, Mbak. Ada deterjen batang, deterjen cair, deterjen bubuk, ataupun deterjen lerak. Deterjen lerak ini khusus digunakan untuk mencuci batik, karena dia itu kalau batik tidak menggunakan sabun khusus, nanti akan cepat pudar ya, dibandingkan kalau kita menggunakan lerak begitu, Mbak. Baik. Nah, kemudian kalau dilihat dari kegunaannya ini, apakah
diciptakannya sabun, diciptakannya deterjen ini memang punya tujuan sendiri-sendiri, Ibu? Untuk pembuatan deterjen sekarang sudah relatif penggunaannya lebih luas ya. Kalau sabun itu digunakan untuk badan kita, kalau kita mandikan pakai sabun ya, berarti digunakan untuk sabun, untuk peralatan dapur, kemudian juga dipakai untuk pakaian begitu. Sedangkan deterjen sudah mengalami perkembangan, berarti yang kita gunakan untuk mengepel lantai itu namanya bukan sabun, tapi itu adalah deterjen, jenis deterjen begitu ya. Bisa untuk mencuci karpet, membersihkan lantai, begitu membersihkan jok, itu berarti kategorinya dia sebagai deterjen. Dan ini apakah berarti memang deterjen ini tidak direkomendasikan penggunaannya untuk mencuci peralatan makan? Deterjen direkomendasikan, Mbak, untuk mencuci peralatan makan, karena itu berarti kategorinya yang untuk mencuci peralatan makan itu kategori yang deterjen cair, Mbak. Mungkin kita bisa tahu di pasaran ya, dan itu mungkin yang masyarakat menyebutnya itu adalah sabun cuci piring, padahal sebenarnya yang betul itu adalah deterjen cair, jenisnya deterjen, bentuknya adalah cair, digunakan untuk mencuci piring ya. Ada juga deterjen bentuknya cair, tapi itu digunakan untuk mencuci pakaian, itu di pasaran kan juga ada nje. Sebetulnya memang ini ya cuman beda bentuk aja gitu. Ya beda secara fisik, beda bentuknya, pastinya juga akan berbeda fungsinya. Baik, mungkin bisa diberikan gambaran Ibu untuk apa namanya deterjen cair ini sendiri, bahan-bahannya apa saja? Secara umum bahan dari deterjen cair itu adalah suatu bahan yang mengandung surfaktan, kemudian builder, kemudian filler, kemudian bleaching agent ya. Kalau kita lihat di pasaran itu ada deterjen mengandung bleaching agent untuk pemutih ya, karena memang tujuannya adalah untuk mencuci pakaian begitu. Kemudian ada bahan aditif lainnya. Bahan aditif itu apa, Ibu? Bahan aditif itu bahan tambahan yang diperlukan di dalam deterjen. Tujuan dari penambahan bahan aditif ini untuk menarik minat konsumen menggunakan membeli produk kita. Itu adalah bahan aditif yang ditambahkan dalam deterjen. Mungkin bisa dicontohkan bahan aditif ini apa saja? Bahan aditif ada berbagai macam, contohnya parfum begitu ya, parfum, kemudian pewarna begitu. Sebenarnya kalau tidak dikasih parfum, tidak dikasih pewarna, sabun kita itu sudah jadi dalam bentuk sabun. Tapi kalau tidak dikasih parfum, tidak dikasih pewarna kan jadi kurang menarik, karena kan bahan dasarnya itu, semua bahannya itu kalau kita setelah kita buat itu warnanya putih, itu tidak menarik konsumen untuk membeli bahan tersebut. Ya. Baik, dan untuk bahan tambahan ini apakah mungkin ini, Bu, untuk ukurannya juga ada aturannya, misalnya tidak boleh lebih berapa persen dari komposisi yang utama begitu? Ada Mbak, standarnya itu ada standarnya 1% untuk EDA, itu kan dipakai sebagai EDA standarnya 0,01%, itu digunakan sebagai pengawet. Jadinya tujuannya agar sabun yang kita buat itu tidak berubah warnanya begitu, karena sudah kita tambahkan pengawet. Berarti 0,01% itu untuk pengawetnya tadi, sedangkan standar yang lain itu adalah 10%. Ada asam sitrat yang
ditambahkan di situ. Standarnya adalah kurang lebih 10% dari total bahan yang kita gunakan dalam pembuatan sabun. Baik. Nah, Ibu tadi kan disampaikan bahwa untuk deterjen ini ada beberapa bahan ya. Ada tadi surfaktan, builder, filler, dan lain-lain. Tadi mungkin masing-masing bisa dijelaskan Ibu ini fungsinya apa saja? Ya, surfaktan itu fungsinya untuk mengangkat lemak, begitu ya. Mengangkat lemak atau kalau kita misalnya bikin sabun, pasti konsumen akan nanya sabun kita itu berbuih apa tidak ya. Buih itu dihasilkan dari surfaktan. Di dalam studi literatur ataupun di dalam jurnal disebutkan surfaktan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah ABS, alkyl benzen sulfonat. ABS ini sudah tidak digunakan lagi dalam pembuatan sabun karena dia itu tidak bisa diurai oleh mikroorganisme. Kemudian yang kedua itu adalah LAS, lauryl alkyl sulfonat. Ini sudah relatif lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan ABS karena LAS ini sudah bisa terdegradable oleh mikroorganisme, tapi efeknya adalah ada senyawa samping yang dihasilkan ketika kita menggunakan surfaktan jenis ini, sehingga surfaktan jenis kedua ini juga sudah tidak kita gunakan lagi. Sekarang pabrik-pabrik sabun itu menggunakan lauryl, menggunakan SLS, sodium lauryl sulfat, di mana ini sudah relatif sudah terdegradable oleh mikroorganisme. Juga kalau dibuang ke lingkungan itu buihnya sudah relatif lebih sedikit dibandingkan 2 bahan yang lainnya. Baik, padahal kalau di sisi lain di pasaran itu konsumen cenderung suka yang buihnya banyak ya Bu ya. Berbusa gitu kan dia marem gitu ya kalau ya, berbusa itu sebenarnya kita bisa membuat sabun kita busanya banyak. Itu selain tadi ditambahkan surfaktan, itu juga ditambahkan foam booster. Tapi sebenarnya surfaktan itu sudah berbuih juga ya. Kalau nanti ditambahkan foam booster itu akan tambah banyak. Kalau semakin banyak buihnya itu kan waktu yang dibutuhkan untuk mencuci piringnya itu juga menjadi lebih lama. Untuk standar, kalau di pembuatan sabun itu ada standar tinggi busa Mbak. Ya di situ standar tinggi busanya itu jadi sabun kita masukkan ke dalam alat ya, kemudian kita kocok-kocok begitu, kita tunggu 5 menit sampai 15 menit ya. Nanti kan ada kenaikan busa kan ya di situ. Nah, kemudian kita ukur kenaikan busanya itu berapa. Jadi dibandingkan tinggi busa awal dengan tinggi busa akhir ya. Jadi standarnya itu adalah 60 sampai dengan 100%. Kalau lebih dari itu, lebih dari 60 sampai 100% artinya apa? Dia terlalu banyak buihnya ya, terlalu banyak busanya, otomatis itu tidak baik. Lama kita pegang saja nanti sudah lengket, pegang saja sudah berbuih, begitu Mbak. Betul ya, baik. Kemudian selain surfaktan tadi juga ada bahan lain, builder. Ini untuk apa ini? Builder itu mungkin Mbak Aisyah pernah merasakan nyuci tangannya panas begitu ya. Nah, itu berarti deterjen yang kita gunakan harus dikasih builder, yaitu bahan yang mempertahankan pH dari sabunnya. Di standar nasional Indonesia dari deterjen cuci piring, standarnya itu pH-nya adalah 3 sampai 8. Jadi biar
tangan kita tidak panas itu pH-nya dibuat antara pH tersebut, kemudian bisa juga ditambahkan senyawa natrium untuk apa ini? Untuk dipakai agar kalau dipakai tangan kita itu tidak panas, ditambahkan zeolit, natrium silikat ini ya? Silikat, kemudian natrium sitrat begitu. Berarti ada 3 tambahan bahan itu yang dimasukkan ke dalam deterjen kita agar tangan kita tidak terasa panas ketika menggunakan. Ya, baik. Dan kalau untuk komposisinya ini apa ya, bisa diketahui ya kalau apa namanya produk itu memang sudah ada ini ya, komposisinya ini berapa persen seperti itu ya. Berarti yang mungkin aman untuk tangan itu yang berapa ini, Bu? Aman untuk tangan itu berarti yang berarti ada tambahan zeolitnya itu ya, berarti antara 3 sampai pH-nya 3 sampai 8 itu Mbak. Kalau berarti belum sesuai standar, berarti kan perlu kita standarkan terlebih dahulu agar sama dengan pH tersebut. Berarti kan bisa di asam sitrat, di situ kan ada tambahan asam sitrat, bahan bakunya. Beda lagi dengan natrium karbonat, beda lagi. Beda. Ya, banyak ini ya istilah kalau emang ya di kimia ya orang awam juga susah ini Ibu untuk memahami. Ya, kemudian ini ya tadi juga ada bahannya filler gitu ya. Kalau kita kan taunya filler tuh untuk zaman sekarang kan ini ya untuk kosmetik begitu ya, dalam arti untuk kecantikan seperti itu. Ini apakah sama Ibu? Filler dalam pembuatan sabun itu seperti kalau kita itu mau buat kue ya Mbak, biar kue kita mengembang, maka kita tambahkan baking soda kalau di dalam pembuatan kue. Tetapi di dalam pembuatan sabun itu kita beri nama filler ya, filler biar dia itu bisa mengembang, volumenya menjadi lebih banyak begitu. Ini ada bahan kimia yang ditambahkan sebagai filler itu beda untuk yang deterjen untuk deterjen cair itu fillernya itu kita tambahkan air kan ya jadi tambah banyak ya. Ataupun kalau deterjen yang jenis lain itu kita menggunakannya dengan menambahkan natrium sulfat begitu Mbak. Baik ya, kemudian juga ada bleaching agent. Ya. Ini apa ini? Itu pemutih ya, tapi kalau di sabun cuci piring tidak digunakan. Di deterjen cuci piring. Kalau yang bleaching agent itu kan untuk pemutih, itu digunakan di sabun untuk cuci pakaian deterjen, cuci pakaian. Kalau ini kan deterjen cuci piring, sehingga tidak perlu membutuhkan bleaching agent. Baik. Selain itu juga ada enzim, itu apa untuk apa ini Bu? Enzim itu untuk meningkatkan kinerja dari sabun biar kebersihannya itu menjadi meningkat begitu Mbak. Walaupun sebenarnya sudah ada tadi ya sudah ada Texavon. Baik ya. Itu ya beberapa bahan ya Ibu ya untuk deterjen cuci piring ini ya. Nah ini seperti yang dikembangkan ini dari jurusan teknik kimia sendiri atau mungkin dari ini Bu, dari mana ini untuk produk ini? Ini adalah di kampus kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Kebetulan kami mendapatkan hibah pengabdian masyarakat penerapan teknologi tepat guna. Kami sudah mengadakan pelatihan kepada ibu-ibu PKK di daerah Mertan, Bendosari, Sukoharjo. Sudah terlaksana selama 3 kali pertemuan. Diadakan kemarin pertemuan yang
kedua dan ketiga, alhamdulillah ibu-ibu antusias sekali karena kan memang belum ada dosen ataupun LSM lain yang datang ke desa tersebut untuk mengajari cara pembuatan deterjen cuci piring. Kemudian itu kan tim penggerak PKK hanya terbatas, orangnya hanya kurang lebih 30 ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu PKK ini nanti akan menularkan ilmunya dengan cara menularkan kepada ibu-ibu RW di lingkungan desa tersebut. Baik, jadi ini masih terus ini ya, bisa dikatakan ini pelatihan begitu ya, pelatihan buat deterjen. Iya, pelatihan buat deterjen untuk ibu-ibu PKK. Pastinya produk deterjen cair ini, deterjen cuci piring cair ini terus akan kami kembangkan dengan ekstrak yang lain. Selain itu sebenarnya ini adalah hasil penelitian dari mahasiswa kami. Kalau mahasiswa kami melakukan penelitian, sabun cuci piringnya kita beri ekstrak daun jeruk. Biasanya itu kan yang ada itu jeruk nipisnya, begitu ya, yang sudah beredar di pasaran. Tapi kami membuat inovasi dengan membuat dari ekstrak daun jeruk nipis, daun jambu air, dan daun jambu biji, dengan harapan ketiga jenis daun tersebut itu nantinya akan terus kami kembangkan, kami teliti lebih lanjut senyawa aktif yang ada di dalam sabun tersebut. Tetapi untuk uji-uji lain, uji standar-standar dari ketiga jenis daun tadi sudah kami lakukan di laboratorium begitu. Kemudian sudah diuji uji mikroba juga, dan uji mikrobanya juga sudah sesuai dengan standar gitu. Baik ya. Nanti mungkin untuk pemirsa yang penasaran ya bagaimana cara pembuatan deterjen cuci piring ya, deterjen cair cuci piring, Anda bisa simak nanti di sesi yang kedua. Dan jika ada pertanyaan, Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa, kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih berbincang tentang bagaimana cara pembuatan deterjen cair untuk cuci piring. Kita masih bersama Ibu Emi dan juga ada Mbak Inaya dari program studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, seperti tadi sudah saya janjikan kita akan melakukan praktek ya bagaimana cara pembuatannya. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan terlebih dahulu, boleh dijawab sebentar ya Bu ya. Dari Mbak Dea yang ada di UMS juga ini, mengenai pemasaran deterjen cuci piring ini bagaimana, apakah sudah terjual Ibu? Ya, untuk pemasaran deterjen cuci piring yang kami buat itu sudah kami pasarkan ke Jepara, kemudian ke Jakarta. Kemudian kami tawarkan intern kepada teman-teman kami yang ada di area Solo. Kemudian kemarin juga kami titipkan kepada ibu-ibu PKK di Desa Mertan untuk membantu memasarkan, karena program pelatihan pelatihan terhadap tim penggerak PKK itu selain membuat, mereka juga kami ajari untuk memasarkan, baik memasarkan secara online maupun pemasaran secara langsung. Baik ya, saatnya sekarang kita melihat ya bagaimana cara pembuatannya. Silahkan Ibu Emi dan juga Mbak Inaya ya untuk mempraktekannya seperti apa ini.
Dan nanti disebutkan juga bahan-bahannya begitu. Silakan Ibu. Oke. Yang pertama, bahan yang akan kita gunakan adalah Texafon. Silakan diambil terlebih dahulu, Mbak. Texafon itu tadi yang surfaktan, surfaktan yang jenis SLS. Surfaktan ini fungsinya tadi mengangkat kotoran, mengangkat minyak. Dan kalau kita beli di pasaran itu ada berbagai jenis Texafon. Kalau di sekitar toko bahan kimia yang ada di Solo itu ada Texafon jenis N70. Itu kalau dilihat dari strukturnya dia lebih bening, lebih putih. Tentu saja menurut kami ini adalah Texafon kualitas pertama karena dia mempunyai harga sekitar 40.000 per kilonya. Sedangkan selain jenis Texafon N70 juga ada Ecosol. Ecosol ini lebih murah, harganya hanya sekitar 24.000 per kilo. Dari strukturnya itu lebih kuning, tetapi kita harus mentreatment terlebih dahulu jika menggunakan Texafon jenis ini. Iya, baik. Kalau yang ini berarti yang N70? Iya, yang N70. Coba saya pinjam ininya dong, tempatnya. Nah, ini ada aromanya nggak sih? Oh, enggak. Kalau Texafon nggak ada aroma. Tapi nggak apa ya, dicium ya? Nggak apa-apa, itu tidak ada aromanya, tapi itu fungsinya yang dipakai untuk menimbulkan buih dari deterjen itu adanya surfaktan itu, sehingga kalau aroma tidak ada dari Texafonnya begitu. Baik. Nah ini tadi seberapa tadi banyaknya Texafonnya? Texafonnya itu Texafon. Kita membuatnya pakai komposisi 4,5 liter. Jadi kalau kita mau membuat dengan kapasitas kecil, yang akan kita praktekkan itu adalah 900 ml, maka Texafon yang digunakan adalah 110 gram. Kalau kita mau bikin kembali ke 4,5 liter, berarti nanti kita kalikan 5 karena tadi per 900 ml. Ya. Baik. Kemudian bahan Texafon apalagi? Berikutnya adalah NaCl. NaCl pasti kita sudah tahu itu adalah garam dapur ya. Tetapi garam yang kami gunakan untuk pembuatan deterjen ini kita beli di toko bahan kimia. Kenapa itu, Bu? Itu karena dia lebih halus secara struktur. Kemudian dia lebih bersih dari pengotor-pengotor, walaupun sebenarnya bisa juga menggunakan garam grosok yang ada di pasaran. Atau begitu. Garam meja itu biasanya juga cukup lembut ya? Bisa garam meja juga itu sebenarnya itu juga bersih. Bisa digunakan untuk membuat deterjen cuci piring. Baik. Garam, kemudian apalagi? Garam yang ditambahkan di deterjen ini fungsinya adalah sebagai pengental ya. Kalau kita melihat di pasaran pasti akan kita lihat secara fisik apakah sabun yang kita buat itu lebih kental ya. Ibu-ibu biasanya konsumen lebih suka garam yang lebih deterjen yang lebih kental begitu. Sehingga di sini ditambahkan NaCl. Kalau kita membaca di jurnal itu ada yang menambahkannya dengan komposisi 1:1, sehingga kalau tadi Texafonnya 110 gram, maka garam dapur atau NaCl yang kita tambahkan sebanyak 110, tetapi kami menggunakan komposisi separuhnya, sehingga garam dapur yang ditambahkan adalah 50 gram. Baik, ya. Ada Texafon, kemudian ada garam dapur, kemudian apalagi bahannya? Kemudian berikutnya adalah asam sitrat. Asam sitrat yang ditambahkan adalah sebanyak 10
10 gram. Ya, asam sitrat ini apakah sama dengan Sitrin. sitrik asid gitu? Ya, sitrik asid ya. atau kalau orang awam menyebutnya sebagai sitrun begitu. Ya, untuk ini ya biasanya dicampur untuk cuci baju juga ya? Iya, itu untuk menghilangkan noda ya, untuk menghilangkan agar noda yang ada di dalam di baju, kalau baju itu cepat hilang, ataupun kalau di piring juga itu bisa lebih cepat hilang. Baik, kemudian Bahan selanjutnya adalah ETA. Ini fungsinya sebagai pengawet. Di sini yang digunakan hanya 1 gram karena sesuai dengan standarnya itu hanya 1% dari total bahan yang digunakan. Tapi sebenarnya kalau misalnya tidak ditambahkan ETA, kenapa mesti ditambahkan pengawet? Kalau nanti misalnya nggak ditambahkan, nanti kurang lebih, dulu saya pernah membuat bulan September, itu bulan Januari sudah terjadi perubahan warna. Jadi agar mencampurnya mudah, ETA-nya ini dilarutkan terlebih dahulu ke dalam air biasa dilarutkan ke dalam air, dicampur-campur sampai dengan tercampur sempurna. Kemudian semua bahan dimasukkan ke dalam, kita bisa menggunakan ember, bisa menggunakan peralatan apa yang ada di rumah. Ya, ini memang ini ya harus yang plastik atau mungkin kalau apakah nanti akan hasilnya beda ketika kita wadahnya misalnya dari aluminium? Oh, tidak pengaruh ya. Yang penting kepengadukannya ya. Kalau pengadukannya sempurna, nanti bahan-bahannya akan tercampur. Kemudian karena kita mau membuat dalam komposisi 900 ml, kita tambahkan air sampai dengan 900 ml. Tetapi agar kita tahu bahannya sudah tercampur sempurna atau belum, kita menambahkannya sebanyak 200 ml terlebih dahulu. 200 ml terlebih dahulu ya? 200 ml terlebih dahulu kita masukkan ke dalam tempat yang sudah kita sediakan. 200, kemudian kita aduk-aduk. Jadi ada 2 metode sebenarnya mencampurnya. Metode yang pertama itu langsung setelah semua bahan masuk, kemudian langsung kita tambahkan air sampai dengan 900 ml. Tapi nanti kita akan kesulitan untuk mengontrol apakah bahannya sudah tercampur sempurna atau belum, sehingga biasanya kita membuatnya, kita berikan air sedikit demi sedikit terlebih dahulu untuk memastikan ini supaya larut benar-benar ya sudah larut atau belum semua bahan-bahan yang digunakan. Nah, ini dalam pembuatan sabun nanti akan timbul buih pastinya. Dan nanti kapan sabun kita jadi itu adalah setelah buih itu menghilang. Kalau buihnya sudah hilang, berarti sabun kita itu sudah jadi. Justru malah ini ya, nunggu hilang dulu ya buihnya ya? Ya, nunggu buihnya hilang. Kira-kira berapa lama Ibu mungkin? Di dalam jurnal ada yang menyebutkan 4 jam, tetapi agar semuanya benar-benar sudah hilang, biasanya sampai dengan 24 jam. Karena kalau misalnya nanti masih ada buihnya, kita masukkan ke dalam botol, itu kita masukin masih penuh, nanti buihnya turun, jadi sedikit ya. Volumenya jadi berkurang gitu. Jadi setelah 24 jam memastikan buihnya itu sudah tidak ada semua begitu sampai nanti bisa seperti ini ya, tidak ada buihnya. Ya, jadi ini masih kurang dikit lagi air yang perlu ditambahkan, sudah sampai dengan misalnya 900 ml. Mengaduknya memakai mixer juga bagus tidak apa-apa. Itu malah pengadukannya lebih sempurna karena kemarin kita memberikan pelatihan ke ibu-ibu PKK agar lebih mudah dalam mempraktekkan, kita menggunakan
pengaduk kayu menggunakan mixer itu lebih baik karena akan tercampur lebih cepat, tercampur lebih semurah, ya, dan hemat tenaga pastinya. Baik. Ini berarti masih terus diaduk-aduk. Sudah, ya, setelah diaduk-aduk selesai, kemudian kita diamkan. Kita diamkan selama 24 jam, kemudian nanti sudah terlihat mengental, buihnya hilang, berarti itu sudah jadi. Berarti ini kebetulan sudah kami bawakan yang sudah jadi, tapi sebelumnya diberi parfum terlebih dahulu sesuai dengan aroma yang kita inginkan. Ini takarannya adalah 3 mili untuk parfumnya. Juga kita tambahkan gliserol itu agar tangan kita tetap halus, tetap lembut. Kadang kan kalau habis cuci piring kita merasa tangan kita kasar mengelupas, itu berarti tidak ditambahkan gliserin di situ. Kemudian kita berikan pewarna, pewarnanya yang ditambahkan sebanyak 4 tetes, 4 tetes pewarna. Kalau ini pewarna dan parfum itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya kebetulan yang kami bawa adalah aroma apel, ya berarti kita memberinya parfumnya aroma apel. Sedangkan berarti warnanya menyesuaikan karena apel itu cenderungnya muda, sehingga di sini kita menggunakan pewarna yang berwarna hijau muda begitu. Padahal kalau buah apel malah agak putih kuning ya Bu ya. Putih kuning. Iya, tapi kalau emang di pasaran biasanya juga pakai hijau sih ya. Iya, hijau, iya. Baik. Iya, itu sudah jadi, kita endapkan. Kemudian ini yang sudah jadi. Ya, jadi tadi untuk masukkan apa tadi, gliserol, gliserin, iya, itu terakhir. Itu terakhir ketika busanya sudah. Oh, tidak harus. Dicampurkan di akhir juga tidak apa-apa. Atau mau dicampurkan nanti setelah busanya hilang itu tidak apa-apa. Tapi biasanya kami membuatnya langsung kita campurkan secara bersama karena parfumnya ini kebetulan tidak mudah menguap, sehingga itu tidak masalah dicampurkan di awal ataupun di akhir. Gitu. Baik, jadi untuk pembuatannya seperti ini tadi ya pemirsa, ini kira-kira seperti itu. Dan ini jadi tinggal nanti setelah 24 jam tinggal dimasukkan ke botol, di botol sesuai dengan kemasan kita mau dikemas berapa. Kebetulan kami kemarin mengemasnya dalam kemasan 450 ml, jeligen 1 liter dan jeligen 5 liter. Kemudian diberi stiker, Mbak, diberi stiker. Oh ya, stikernya stiker ya, sebagai brand dari produk yang kita buat. Baik. Nah, apa namanya, kalau selama ini kan tadi sudah dijual ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ada pemirsa yang juga tertarik gitu, gimana nih, menghubungi siapa ini Bu? Bisa menghubungi kepada kami, yaitu di info pemesanan. Kebetulan kita sedang PO, pre-order sampai dengan 11 Maret 2022. Sampai hari Sabtu berarti ya? Sampai hari Sabtu ada pre-order, dapat menghubungi di nomor kontak saya 0877 0920 2535. Baik, dan apa namanya, untuk harganya berapa ini Bu? Harganya relatif bersaing di pasaran. Untuk membuat 900 ml sabun cuci deterjen cuci piring, biaya yang dibutuhkan adalah 10.900. Berarti untuk satu kemasan itu kurang lebih 5.450. Kemudian jika kita asumsikan biaya itu adalah biaya produksinya 5.450, kemudian ada biaya karyawan dan lain-lain kurang lebih 1.000, jadi 6.500. Kemudian kalau kita ngambil keuntungan 20%, ya harga di pasaran 7.500. Itu masih relatif lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis yang harganya 10.200 kalau kemasannya 450 itu kalau eceran, ataupun 9.500 kalau
harga grosir. Gitu. Baik. Ini karena waktunya ini Bu ya sudah cukup mendesak, tapi masih ada pertanyaan lagi sedikit. Ibu bisa dijelaskan mungkin keunggulannya apa ini Bu untuk sabun cuci yang dibuat dari Bu Emi dan juga mahasiswa ini? Keunggulannya pastinya dari harga. Harganya lebih murah, buihnya juga berlimpah karena ada penambahan gliserin, pastinya itu aman untuk tangan, tidak membuat tangan mengelupas, begitu Mbak. Baik, ya terima kasih sekali Bu Emi dan juga Mbak Inaya untuk kehadirannya di studio MTA TV siang hari ini, memberikan inspirasi ya untuk pemirsa semuanya bahwa kita pun bisa ya untuk membuat sabun atau deterjen cuci piring sendiri, dan semoga ini untuk saat ini yang sedang praktek ya Bu ya di Mertan Bendosari Sukoharjo tetap lancar, bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.